Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar sistem akuntansi pada perusahaan manufaktur Warung Bakso Dawan. Ini disusun oleh anggotanya Ade, Alifa, Sinta, dan Elisa. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan. Untuk latar belakang pendirian perusahaan, perusahaan manufaktur yang menjadi tugas besar sekarang adalah Warung Bakso Dawan. Warung ini berdiri sejak 32 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1983, di Jalan Sasak Bubur, Mekar Mukti, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan kode pos 40562. Warung Bakso Dawan ini memproduksi bakso, mie ayam, dan mie kocok. Pada awalnya, Warung Bakso Dawan ini didirikan oleh Bapak Wawan Setiawan, mulai dari gerobak keliling sampai punya toko sendiri. Dan sekarang Warung Bakso Dawan ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Muklis dan istrinya. Warung Bakso Dawan ini mempunyai pangsa pasar untuk semua kalangan dengan lokasi yang strategis. Perusahaan ini membuka pelayanan mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam dan menerima transaksi secara tunai tanpa kredit. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui uang tunai. Yang selanjutnya yaitu pemilik perusahaan. Pemilik warung bakso Dawan ini bernama Bapak Wawan Setiawan. Warung bakso Dawan ini sekarang memiliki pegawai sebanyak 4 orang, yaitu Ibu Oke sebagai bagian keuangan, Bapak Muklis sebagai kasir, Bapak Iqbal sebagai bagian produksi, dan Bapak Dede sebagai penjualan. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi pembelian tunai yang akan dipresentasikan oleh Saudari Elisa. Baik, Silahkan. kita mulai dari sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Sistem pembelian tunai pada perusahaan bakso Dawan dimulai pada bagian produksi melakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan fisik pada perhitungan persediaan, penyimpanan bahan baku untuk pembelian bahan baku. Fungsi yang terkait ada bagian produksi dan juga bagian keuangan. Dokumen yang digunakan adalah catatan manual di buku tulis dan catatan akuntansinya masih dicatat sebagai secara manual. Jaringan prosedur akan saya jelaskan sambil melihat flowchart-nya. Baik, kita akan mulai menjelaskan mengenai bagian alur pada sistem akuntansi pembelian tunai. Sistem akuntansi pembelian tunai dimulai dari bagian produksi, menghitung fisik dari persediaan, dan juga mencatat keperluan bahan baku yang nantinya keperluan bahan baku akan dicatat dalam CJP atau catatan jumlah persediaan. CJP ini kemudian nantinya akan ditransfer kepada bagian keuangan, dan nanti bagian keuangan akan mengecek kembali uang yang diperlukan. Jika sudah, uang yang diperlukan akan diberikan kepada bagian produksi. Nanti bagian produksi akan melakukan pembelian bahan baku dan melakukan pembayaran. Bukti transaksi dari pembelian bahan baku akan ditransfer kepada bagian keuangan kembali untuk dicatat jumlah pengeluaran kasnya dan dalam catatan pengeluaran kas, dan nantinya bukti transaksi akan diarsipkan lalu selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internnya. Yang pertama ada pemisahan fungsi. Pada sistem ini, bagian produksi sudah terpisah dari bagian keuangan, namun bagian pembelian belum dilakukan oleh bagian yang sesuai. Yang kedua, sistem otorisasi belum ada otorisasi dari pemilik. Yang ketiga, praktik yang sehat, tidak adanya pengasipan dokumen dan juga tidak adanya rangkapan dokumen. Untuk karyawan yang sudah sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita lanjut kepada kelemahan dan saran. Kelemahannya yaitu yang sudah saya katakan tadi, kegiatan pembelian belum dilakukan oleh bagian yang seharusnya dan juga belum ada rangkapan dokumen. Jadi saran yang kami sarankan yaitu kegiatan pembelian harus dilakukan oleh bagian yang seharusnya atau bagian pelayanan. Nah, kita mulai kepada flowchart yang sudah di-redesign. Jadi, kalau sudah di desain ini, bagian produksi itu menghitung fisik persediaan, mencatat keperluan bahan baku, dan membuat CJP-nya itu dua rangkap. Yang rangkap pertama diberikan kepada bagian keuangan, dan rangkap kedua diarsipkan. Nah, nantinya CJP yang pertama ini oleh bagian keuangan akan dicek kembali jumlah uang yang dikeluarkan dan meminta persetujuan owner. Nah, setelah disetujui oleh owner, nantinya uang akan diberikan kepada bagian pelayan. Nah, nantinya yang melakukan kegiatan pembelian yaitu bagian pelayan. Nah, setelah melakukan pembelian,
Struk pembayaran atas pembelian akan ditransfer kepada bagian keuangan untuk dicatat jumlah pengeluaran kasnya dalam catatan pengeluaran kas, dan nanti struk pembayaran ini akan diarsipkan lalu selesai. Begitu untuk sistem pembelian tunai. Lanjut kepada sistem selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada sistem penjualan tunai yang akan dipresentasikan oleh Saudara Alifa. Baik, saya akan menjelaskan sistem akuntansi penjualan tunai. Untuk deskripsi kegiatannya, menetapkan standar kualitas yang sesuai kebutuhan pelanggan, melakukan dokumentasi standar kualitas produk, melakukan pemeriksaan dan pengujian produksi, mengolah produk yang tidak memenuhi standar dengan melakukan tindakan korektif terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Kemudian fungsi terkaitnya, yang pertama bagian produksi berfungsi bertanggung jawab menyiapkan makanan yang akan dijual pada hari tersebut. Yang kedua ada bagian pelayan, fungsinya menyiapkan dan mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga bagian kasir, fungsinya menyambut tamu dan menuliskan pesanan pelanggan pada nota penjualan lalu menyampaikannya kepada pelayan. Kemudian dokumen yang digunakannya, ada nota penjualan yang dibuat kasir saat tamu memesan. Catatan akuntansinya, tidak terdapat catatan akuntansi dalam sistem akuntansi penjualan tunai ini. Kemudian untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem akan saya jelaskan di bagian flowchart-nya. Baik, di sini untuk sistem akuntansi penjualan tunai ada dua, ada yang take away dan tidak take away. Untuk yang pertama ini saya akan membahas sistem akuntansi penjualan tunai yang take away. Di sini prosedur awal penjualan, kasir memulai dengan menyambut pelanggan, menanyakan menu, menanyakan dine-in atau take away. Jika take away akan dibuatkan nota dan nota akan diserahkan kepada pelayan. Untuk prosedur penyerahan barangnya, pelayan akan menerima nota penjualan dari bagian kasir, kemudian menyiapkan dan menyerahkan makanan, kemudian nota dan makanannya akan diserahkan secara bersamaan kepada bagian kasir. Kemudian proses pembayaran, kasir akan menerima nota penjualan beserta makanannya dan menerima pembayaran. Kemudian nota penjualan dan makanannya akan diberikan kepada pelanggan dan sistem akuntansi penjualan tunai untuk yang take away selesai. Kemudian berikut adalah flowchart sistem akuntansi penjualan tunai yang dine-in atau tidak take away. Di sini prosedur awal penjualannya, bagian kasir memulai dengan menyambut pelanggan, menanyakan menu, menanyakan dine-in atau take away. Untuk ini adalah bagian dine-in dan akan dibuatkan nota. Kemudian nota penjualan akan dikirim kepada bagian pelayan. Bagian pelayan akan menerima nota penjualan dan menyiapkan dan menyerahkan makanan. Untuk makanannya akan diserahkan terlebih dahulu kepada pelanggan, kemudian nota penjualannya akan dikirimkan ke bagian kasir. Kemudian bagian kasir akan menerima nota penjualan dari bagian pelayan, kemudian akan menerima pembayaran, dan nota tersebut diserahkan kepada pelanggan, dan sistem akuntansi penjualan tunai dine-in selesai. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internalnya. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Bagian kasir melakukan transaksi penjualan, penerimaan kas diterima oleh bagian kasir, dan tidak ada pencatatan penghasilan. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Belum ada otorisasi dan prosedur pencatatan di dalam sistem ini. Kemudian, belum ada juga dokumen rangkap sebagai arsip. Yang ketiga, praktik yang sehat. Bagian pelayan bertanggung jawab atas uang tunai yang diterima dari penjualan tunai. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Semua karyawan yang ada di warung bakso Dawan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Bagian keuangan minimal memiliki pendidikan trial SMA atau SMK sederajat. Bagian produksi memiliki keahlian memasak yang baik. Bagian pelayan memiliki sifat cekatan, ulet, dan teliti.
Kemudian kelemahan dan saran. Untuk kelemahannya, dalam sistem akuntansi penjualan tunai ini, kelemahannya adalah kurangnya rangkap dalam bukti transaksi, nota penjualan yang dibuat oleh kasir hanya satu rangkap, membuatnya tidak mempunyai arsip untuk pencatatan akuntansi. Adapun untuk sarannya, yang pertama, fungsi kasir yang bertugas untuk melaksanakan proses transaksi selama penjualan tunai itu terjadi beserta membuat bukti transaksi atau penjualan tunai. Yang kedua, dokumen yang digunakan nota penjualan dua rangkap. Yang ketiga, untuk jaringan prosedurnya nanti akan saya jelaskan di sistem redesign-nya. Nah, ini adalah redesign flowchart sistem akuntansi penjualan tunai untuk yang takeaway. Di sini prosedur awal penjualannya, yang pertama, dimulai dari bagian kasir yang menyambut pelanggan, menanyakan menu, menanyakan dine-in atau takeaway. Untuk bagian ini takeaway, maka akan dibuatkan nota penjualan dalam dua rangkap. Kemudian nota tersebut akan diserahkan kepada bagian pelayan. Kemudian prosedur penyerahan barang, di sini bagian pelayan menerima nota penjualan dua rangkap dari bagian kasir, lalu akan menyiapkan dan menyerahkan makanan. Makanan akan diserahkan beserta nota secara bersamaan kepada bagian kasir. Prosedur pembayaran, di sini bagian kasir menerima nota penjualan beserta makanan dari bagian pelayan, kemudian akan menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian nota penjualan dan makanannya akan diserahkan kepada pelanggan, nota penjualan yang keduanya akan diserahkan kepada bagian keuangan. Untuk prosedur pencatatan, di sini bagian keuangan menerima nota penjualan 2 dari bagian kasir, kemudian melakukan pencatatan dalam bentuk catatan penjualan, kemudian nota penjualan 2 diarsipkan secara permanen, dan sistem akuntansi penjualan tunai untuk yang takeaway selesai. Lalu redesign sistem akuntansi penjualan tunai dine-in. Prosedur awal penjualannya, kasir mulai dengan menyambut pelanggan, menanyakan menu, menanyakan dine-in atau takeaway. Di sini bagian dine-in dibuatkan nota dalam dua rangkap. Nota tersebut dikirim kepada bagian pelayan. Bagian pelayan menerima nota dua rangkap dari bagian kasir, kemudian menyiapkan dan menyerahkan makanan. Makanan akan diserahkan terlebih dahulu kepada pelanggan, kemudian nota dua rangkap tersebut dikirim ke bagian kasir. Kasir akan menerima nota dalam dua rangkap, kemudian menerima pembayaran. Nota penjualan yang pertama diserahkan kepada pelanggan, untuk nota penjualan yang kedua diserahkan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan menerima nota penjualan 2, lalu dilakukanlah pencatatan dalam bentuk catatan penjualan. Kemudian nota penjualan 2 diarsipkan secara permanen dan redesign sistem akuntansi penjualan tunai dine-in selesai. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang akan dipresentasikan oleh Saudari Ade Bintang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sistem akuntansi pengeluaran kas. Di sini ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan suatu proses penggunaan dan pengawasan terhadap pengeluaran uang kas perusahaan yang digunakan untuk pembelian tunai, pelunasan utang, dan pembayaran biaya-biaya atau kewajiban lainnya. Pada sistem pengeluaran kas, pembelian bahan baku atau membayar tagihan listrik, air, dan gas, warung bakso dawan dilakukan secara tunai. Selanjutnya, di sini ada fungsi yang terkait. Bagian pelayan bertanggung jawab untuk mengecek listrik, air, gas, dan melaporkan kepada fungsi keuangan. Setelah menerima uang dari bagian keuangan, bagian pelayan mengisi kembali listrik, air, dan gas. Kemudian di sini ada bagian keuangan. Setelah mendapat laporan dari pelayan, bagian keuangan meminta persetujuan kepada pemilik. Setelah mendapat persetujuan bagian keuangan, menyerahkan sejumlah uang kepada bagian pelayan untuk dibayarkan listrik, gas, dan air. Kemudian ada pemilik, bertugas untuk memberikan persetujuan untuk transaksi pengeluaran kas. Kemudian di sini dokumen yang digunakan adalah nota pembelian.
Kemudian di sini ada dokumen yang digunakan adalah nota pembelian. Nota pembelian ini diperoleh dari bukti atas pembelian listrik, air, dan gas yang diberikan oleh penjual. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini adalah catatan manual. Kemudian selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem yang akan saya jelaskan di flowchart. Kemudian di sini flowchart sistem akuntansi pengeluaran kas dimulai dari prosedur pembelian listrik, air, dan gas di bagian pelayan. Mengecek ketersediaan listrik, gas, dan listrik, kemudian melaporkan hasilnya kepada owner. Kemudian owner menerima persetujuan dari bagian pelayan. Jika tidak setuju, kemudian mengecek ulang ketersediaan listrik, gas, dan air dan diserahkan kepada bagian pelayan. Kemudian jika setuju, membeli token listrik, air, dan gas, kemudian nota pembelian akan diserahkan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan melakukan pencatatan yaitu membuat jurnal pengeluaran kas, kemudian nota pembelian diarsipkan dan sistem pengeluaran kas selesai. Kemudian di sini ada sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Transaksi pengeluaran kas dilakukan oleh fungsi pelayan atas konfirmasi dan penyerahan uang dari pemilik. Kemudian prosedur pembayaran belum dilakukan oleh fungsi yang sesuai. Dan yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Fungsi keuangan melakukan pencatatan sederhana atas transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, praktik yang sehat. Pencatatan sederhana tersebut dilakukan berdasarkan bukti yang diterima oleh fungsi keuangan. Kemudian yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Semua karyawan yang ada di warung bakso Dawan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Bagian keuangan minimal memiliki pendidikan terakhir, SMA atau SMK sederajat. Bagian produksi memiliki keahlian memasak yang baik, dan bagian pelayan memiliki sifat cekatan, ulet, dan teliti. Kemudian di sini ada kelemahan dan saran. Untuk kelemahannya, menggunakan fungsi yang sama untuk mengeluarkan uang dan melakukan transaksi pembayaran adalah suatu tindakan yang riskan terjadi fraud. Kemudian untuk sarannya, sebaiknya kegiatan pembayaran dilakukan oleh fungsi pembayaran dilakukan oleh bagian pelayan. Selanjutnya di sini ada redesign sistem akuntansi pengeluaran kas. Dimulai dari bagian pelayan, mengecek ketersediaan listrik, gas, dan air, kemudian melaporkan hasilnya kepada owner. Dan owner menerima persetujuan dari bagian pelayan. Jika tidak setuju, akan mengecek ulang ketersediaan listrik, gas, dan air. Kemudian, jika sudah setuju, memberikan uang kepada pelayan untuk membeli ketersediaan. Kemudian uang akan diserahkan ke bagian pelayan. Kemudian bagian pelayan membeli token, listrik, air, dan gas, dan nota pembelian akan diserahkan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan melakukan pencatatan, membuat jurnal yaitu jurnal pengeluaran kas, kemudian nota pembelian akan diarsipkan secara tetap, dan sistem akuntansi pengeluaran kas selesai. Ini dilanjut deskripsinya juga enggak kan? Maaf, maaf. Enggak. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Itu gak kelihatan ada notif kan, guys? Enggak. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sinta. Untuk sistem akuntansi penggajian sebelum redesign, di sini ada deskripsi kegiatannya. Sistem akuntansi penggajian adalah proses yang melibatkan perhitungan dan pembayaran terkait gaji karyawan yang bekerja pada warung bakso Dawan. Fungsi yang terkait yaitu bagian keuangan berfungsi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penggajian termasuk gaji dan potongan. Yang kedua ada pemilik, fungsinya bertanggung jawab atas keputusan terkait penggajian dan menyetujui pembayaran gaji karyawan.
Yang selanjutnya ada karyawan, fungsinya untuk mencatat kehadiran. Lalu dokumen yang digunakan, tidak ada dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian di perusahaan ini. Untuk catatan akuntansinya, yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian ini adalah catatan manual. Jadi dengan prosedurnya saya akan jelaskan di flowchart-nya. Baik, ini adalah flowchart dari sistem akuntansi penggajian. Yang pertama ini dari bagian keuangan dimulai untuk menyiapkan uang, lalu meminta persetujuan kepada pemilik, lalu pemilik menerima info nominal dan mengotorisasi, lalu dikembalikan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan menerima persetujuan dari pemilik dan mengeluarkan sejumlah uang, lalu diberikan kepada pemilik. Pemilik menerima uang dan menyerahkan uang kepada karyawan. Lalu selesai. Untuk sistem pengendalian internalnya, itu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, yaitu bagian keuangan menghitung gaji karyawan, sistem otorisasi prosedur pencatatan nominal gaji karyawan diotorisasi oleh pemilik, praktik yang sehat sebelum diserahkan nominal gaji disetujui oleh pemilik dan diserahkan oleh pemilik. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, semua karyawan di Warung Basadawan ditetapkan sesuai dengan keahliannya di bidang masing-masing. Lalu ada kelemahan dan sarannya. Kelemahannya yaitu pencatatan yang masih manual dapat memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan dan pencatatan gaji karyawan. Untuk sarannya, untuk sarannya, kami menerapkan validasi otomatis untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan seperti jam kerja dan tarif gaji sesuai dan konsisten. Lalu di sini ada redesign dari sistem akuntansi penggajian. Yang pertama di sini di bagian keuangan. Dimulai dari bagian keuangan, karyawan melakukan pencatatan kehadiran, lalu dibuat daftar daftar hadir, lalu membuat daftar gaji, ulangi guys. Di sini ada redesign sistem akuntansi penggajian. Yang pertama dimulai dari bagian keuangan, mencatat karyawan melakukan pencatatan kehadiran, lalu dokumen daftar hadir, membuat daftar gaji, daftar hadir diarsipkan, dan daftar gaji diberikan kepada pemilik. Lalu apa ini? Ini nggak ada garisnya guys. Guys. Baiklah. Udah capek. Ulangi ya. Baik, yang selanjutnya dari desain dari sistem akuntansi penggajian. Yang pertama dimulai dari bagian keuangan, karyawan melakukan pencatatan kehadiran, lalu ada dokumen daftar hadir, bagian keuangan membuat daftar gaji, daftar hadir diarsipkan, dan daftar gaji diberikan kepada pemilik. Lalu pemilik menerima dokumen daftar gaji, lalu diotorisasi, lalu daftar gaji yang sudah diotorisasi diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima dokumen daftar gaji yang sudah diotorisasi, lalu membuat slip gaji, lalu mengeluarkan uang beserta slip gaji dan daftar gaji. Untuk slip gaji diberikan kepada pemilik, untuk slip gaji diberikan kepada pemilik, lalu pemilik memberikan slip gaji beserta uang menyerahkan kepada karyawan. Untuk dokumen daftar gajinya dilakukan pencatatan oleh bagian keuangan, lalu catatan atas gajinya diarsipkan. Selesai. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi biaya yang akan dipresentasikan oleh Saudari Elisa. Baik, selanjutnya sistem akuntansi biaya. Deskripsi, Jangan kena naon, deskripsi. Baik, selanjutnya sistem akuntansi biaya. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi biaya adalah kegiatan yang mendeskripsikan alur mulai dari pembelian bahan baku sampai menjadi barang siap jual. Kegiatan ini juga berkaitan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data biaya produksi. Yang fungsi yang terkait ada bagian produksi dan juga bagian pemilik. Bagian produksi bertugas untuk
mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan bagian pemilik itu mencatat dan menghitung biaya dan menentukan harga jual. Selanjutnya, tes sintaks. Dokumen yang digunakan ada CJBJ, yaitu catatan jumlah barang jadi, dan catatan akuntansi yang digunakan itu belum ada. Prosedur jaringannya akan saya jelaskan pada flowchart. Baik, sistem akuntansi biaya itu dimulai dari bagian produksi menyiapkan barang yang sudah dibeli, lalu bahan ditimbang, digiling, dicampur. Setelah menjadi adonan, adonan akan dibentuk menjadi adonan bakso, lalu adonan langsung direbus dan jadi. Setelah adonan jadi, adonan dibuat dalam catatan jumlah barang jadi. Nanti CJBJ ini akan diserahkan kepada pemilik untuk dihitung biaya yang dikeluarkan dan juga menentukan harga jual dan selesai. Selanjutnya ada SPI-nya. Yang pertama, pemisahan fungsi sudah ada. Ya, prosedur pencatatan belum ada pencatatan atas jumlah persediaan. Praktik yang sehat menjaga persediaan bahan baku dan makanan jadi tetap termonitor dengan baik. Yang kedua, memiliki prosedur untuk menghindari kelebihan persediaan yang dapat menjadi biaya tidak perlu. Untuk semua karyawan sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi kelemahannya itu belum ada catatan atas jumlah persediaan, dan sarannya itu kami menyarankan untuk membuatkan kartu persediaan. Masuk kepada redesign-nya. Jadi ini redesign yang sudah kami buat dalam sistem akuntansi biaya, dimulai dari bagian produksi, menyiapkan bahan yang sudah dibeli, bahan ditimbang, digiling, dicampur, dan dibentuk menjadi adonan bakso, lalu yang sudah jadi dibuatkan dalam catatan jumlah barang jadi dalam 2 rangkap. Nanti CJBJ rangkap pertama itu diberikan kepada bagian pemilik, dan CJBJ kedua diarsipkan. CJBJ pertama yang sudah diterima dari pemilik itu dihitung semua biaya yang dikeluarkan, lalu menghitung dan menentukan harga jual. Lalu CJBJ ini diberikan lagi kepada bagian keuangan untuk dicatat jumlah persediaannya dalam kartu persediaan, dan CJBJ ini diarsipkan lalu selesai. Perlu gak? Enggak. Eh, Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan laporan tugas besar kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.